Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa membuat video pembahasan lagi. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu bab, yaitu bab 8, membaca dan memahami surat Al-Asr. Tapi sebelum kita mulai ke pembahasannya, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang nanti kita pelajari bisa bermanfaat dan membawa barokah untuk kita semuanya. Amin Allahumma amin. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada pembahasan kali ini nanti kita akan jelaskan setiap paragrafnya setelah saya bacakan teksnya, kemudian kita coba pahami bersama-sama. Surat di dalam Al-Quran banyak mengandung hikmah atau pelajaran bagi orang-orang yang mempelajarinya. Salah satunya yaitu surat Al-Asr. Surat Al-Asr berisi penjelasan tentang memanfaatkan waktu. Ada pula perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Perhatikan dengan seksama penjelasan berikut. Jadi anak-anak, Al-Quran itu merupakan pedoman hidup untuk umat manusia. Ya, tidak hanya untuk orang Islam saja, tapi seluruh umat manusia. Nah, di dalam Al-Quran itu banyak sekali mengandung hikmah-hikmah dan pelajaran. Dan salah satu surat yang akan kita pelajari tentang hikmah atau pelajarannya yaitu surat Al-Asr ini. Surat Al-Asr ini berisi tentang penjelasan tentang memanfaatkan waktu. Ya, selain itu, surat Al-Asr ini juga berisi tentang perintah untuk tolong-menolong dalam kebaikan. Baik, kita lanjutkan. Ringkasan materi surat Al-Asr. Melafalkan surat Al-Asr. Surat Al-Asr diturunkan di Makkah. Surat Al-Asr termasuk surat Makkiyah. Diwahyukan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Surat Al-Asr terdiri atas 3 ayat. Ayatnya pendek-pendek, berada pada urutan surat ke-103. Nama Al-Asr diambil dari ayat pertama. Al-Asr artinya waktu atau masa. Al-Asr terletak pada juz ke-30. Jadi surat Al-Asr ini merupakan salah satu surat yang diturunkan di kota Makkah. Maka surat ini termasuk golongan surat Makkiyah. Apa sih surat Makkiyah itu? Surat Makkiyah merupakan surat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebelum hijrah ke Madinah. Surat ini terdiri atas 3 ayat dan ayatnya itu pendek-pendek. Menempati urutan ke-103 dan nama Al-Asr itu sendiri diambil dari ayat yang pertama. Arti Al-Asr itu apa? Al-Asr artinya waktu atau masa, dan surat Al-Asr ini berada pada juz ke-30 atau juz amma. Baik, kita lanjutkan. Berikut bacaan surat Al-Asr. Perhatikan bacaan gurumu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kita lanjutkan. Menghafal surat Al-Asr. Kamu telah menirukan bacaan gurumu. Bacalah secara berulang-ulang surat Al-Asr. Bacalah hingga kamu menghafalnya. Bacalah ayat demi ayat. Bacalah tanpa melihat teks. Mintalah bantuan kepada teman semeja untuk menguji hafalanmu. Setorkan hafalanmu kepada guru. Jadi anak-anak, nanti saya minta kalian untuk menghafalkan surat Al-Asr ini, kemudian nanti kita akan jadwalkan untuk hafalan satu persatu atau mungkin dua-dua ke saya nanti.
Baik, kita lanjutkan mengenai terjemah surat Al-Asr. Ayat yang pertama, wal asr. Terjemahannya atau artinya demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus solihat, dan mengerjakan amal soleh, wa tawasau bil haq, dan nasihat menasihati supaya menaati kebenaran, wa tawasau bis sabr, dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran. Itu adalah arti dari ayat per ayat surat Al-Asr. Kemudian selanjutnya adalah pesan dalam surat Al-Asr. Wal asr, artinya demi masa. Pesan surat Al-Asr bahwa semua manusia dalam kerugian jika tidak beriman dan beramal, apabila tidak mengisi waktu dengan perbuatan-perbuatan baik. Anak soleh pandai memanfaatkan waktu, melakukan kegiatan yang bermanfaat, beriman kepada Allah, dan beramal soleh. Saling menasihati untuk menaati kebenaran, menasihati untuk menetapi kesabaran, agar termasuk golongan orang yang beruntung. Jadi penjelasannya, manusia itu akan rugi, ya, akan mengalami kerugian yang sangat besar, kecuali jika orang itu mau memanfaatkan waktunya atau mengisi waktunya untuk perbuatan-perbuatan yang baik, untuk amal-amal yang soleh, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang beribadah yang membawa manfaat untuk kita semuanya. Kemudian bersabar ketika menghadapi ujian atau cobaan dari Allah. Kemudian saling menasehati dan saling mengajak untuk berbuat kebenaran. Itu merupakan pesan dalam surat Al-Asr. Selanjutnya yaitu meneladani kerja keras Nabi Lut alaihissalam. Nah, untuk implementasi atau penerapan surat Al-Asr ini, ya, dalam memanfaatkan waktu, kita akan meneladani tentang kerja keras Nabi Lut alaihissalam. Kisah Nabi Lut alaihissalam ada di dalam Al-Quran. Nabi Lut alaihissalam dikenal sebagai pribadi yang disiplin berbuat kebaikan, disiplin menasihati untuk berbuat kebenaran, disiplin mengelola waktunya. Nabi Lut alaihissalam memiliki ayah yang bernama Hasan bin Thorih. Beliau juga merupakan keponakan Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi untuk mengisi waktu kita, untuk memanfaatkan waktu kita sesuai dengan surat Al-Asr tersebut, kita akan belajar tentang kerja keras Nabi Lut alaihissalam. Jadi Nabi Lut ini merupakan Nabi yang dikenal memiliki pribadi yang sangat disiplin, ya, dan kedisiplinan beliau ini pastinya dalam hal kebaikan. Beliau sangat disiplin menasihati kaumnya untuk berbuat kebenaran dan disiplin untuk mengelola waktunya. Nabi Lut itu memiliki seorang ayah yang bernama Hasan bin Thorih, dan Hasan bin Thorih ini merupakan salah satu saudaranya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Lut ini merupakan keponakannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Nabi Lut alaihissalam, maka kita juga dianjurkan untuk pandai-pandai mengelola waktu kita. Kalau waktunya belajar, ya harus belajar. Kalau waktunya ibadah, harus ibadah. Kalau waktunya istirahat, juga harus istirahat. Kalaupun waktunya main, ya gak apa-apa kita main, tapi secukupnya, begitu ya. Kita lanjutkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Lut alaihissalam kepada kaum Sodom. Kaum Sodom adalah kaum yang kafir. Mereka memiliki moral yang buruk, senang melakukan kemaksiatan, mencuri, suka merampas harta, dan berlaku semena-mena. Jadi Nabi Lut ini diutus oleh Allah kepada kaum Sodom. Kaum Sodom itu merupakan kaum kafir yang sangat-sangat jahat sekali. Mereka suka melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, mereka suka mencuri, kemudian merampok, dan lain sebagainya. Pokoknya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Lut alaihissalam diutus sebagai penerang bagi umatnya. Beliau memiliki tugas untuk memperbaiki moral mereka. Beliau mengajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kaumnya menolak ajarannya.
kaum Sodom tetap berbuat kemungkaran. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala murka kepada mereka dan Allah Subhanahu wa taala menghadap kaum Sodom. Allah Subhanahu wa taala menimpakan batu-batu yang terbakar. Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Lut alaihissalam. Allah juga menyelamatkan para pengikutnya yang beriman. Kaum Sodom mati bergelimpangan. Allah menjadikan mereka sebagai contoh agar manusia tidak berbuat kemungkaran. Jadi Nabi Lut ini diutus oleh Allah kepada kaum Sodom yang sangat jahat, ya. Apakah kaumnya menerima dakwah Nabi Lut alaihissalam? Sama sekali tidak. Bahkan kaumnya Nabi Lut ini menentang habis-habisan dakwah Nabi Lut alaihissalam, ya. Pada akhirnya kemudian Allah Subhanahu wa taala murka dan menurunkan adabnya kepada mereka. Adabnya berupa batu-batu dari langit yang terbakar. Jadi seperti meteor, kemudian batu-batu itu menimpa mereka sehingga mereka mati bergelimpangan. Nah, apa yang bisa kita petik dari pelajaran ini? Bahwa Allah memberi kita contoh, ya, agar manusia itu tidak berbuat kemungkaran. Nanti kalau kita berbuat kemungkaran, Allah murka, kemudian Allah akan memberi azab atau bencana kepada kita semuanya. Nabi Lut alaihissalam seorang yang sabar dan tabah, juga pantang menyerah dalam mendakwai kaumnya. Meski mendapat banyak tantangan, anak soleh harus meneladani sifat Nabi Lut alaihissalam, tidak mudah putus asa dan menggunakan waktu untuk kebaikan. Jadi keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Lut ini adalah kita sebagai anak yang soleh harus pandai-pandai memanfaatkan waktu untuk diisi dengan perbuatan-perbuatan kebaikan dan bermanfaat. Baik, terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari ini bisa bermanfaat dan membawa barokah untuk kita semuanya. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rumeksa ingsun lakune tangai